Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, Shalom. Selamat berjumpa lagi lewat ibadah pada malam hari ini. Di tengah-tengah upaya pemerintah dan kita semua secara bersama-sama bahu-membahu mengurangi penyebaran COVID-19. Di tengah-tengah pergumulan kita, maka pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kita semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya yang saya telah pilih dari kitab Mazmur pasal 30 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa meminta pertolongan-Nya. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan berkat-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus bersama-sama dengan kami sekeluarga, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan demikian, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini saya beri tema, Tuhan adalah penolong yang setia. Kita semua tidak pernah luput dari pergumulan dan permasalahan hidup. Sama halnya dengan pengalaman-pengalaman Raja Daud. Sekalipun ia seorang raja, hal itu tidaklah menjadi jaminan bahwa hidupnya akan berjalan baik-baik saja. Hal ini menjadi contoh bahwa pergumulan dan kesulitan itu dapat datang pada siapa saja, tanpa memandang kedudukan dan jabatan seseorang, kapan saja dan di mana saja.
Namun kita sebagai orang percaya, jangan takut dan gelisah sebab Tuhan menyertai kita. Seperti halnya Raja Daud di tengah-tengah pergumulan yang dialaminya, sebagaimana dikatakan pada Mazmur pasal 30 yang kita baca tadi. Dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab permohonannya, lalu hidupnya menjadi pulih. Ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, hidupnya selalu disertai oleh Tuhan ketika ia berserah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa ia mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Tetapi di balik keperkasaannya, Raja Daud juga pernah menderita penyakit yang berat. Betapa beratnya penyakit yang dideritanya. Ia memposisikan dirinya bagaikan orang yang sudah mati. Alkitab tidak menceritakan secara detail penyakit apa yang pernah dialami oleh Raja Daud. Namun bisa dilihat secara historis bahwa bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan dengan mendatangkan penyakit sampar yang kira-kira mirip dengan wabah COVID-19 yang kita alami pada saat ini. Jadi para ahli berpendapat bahwa Raja Daud pada saat itu ikut mengalami penyakit sampar juga. Di tengah kehidupannya, ia pernah melewati masa-masa yang paling sulit. Raja Daud pernah mengalami penderitaan, pernah menangis, pernah meratap dan berkabung. Namun Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi sukacita. Daud menegaskan bahwa oleh pertolongan dan berkat Allah saja ia telah melewati kesulitannya dengan aman, dan bahwa tujuan kelepasannya adalah supaya seumur hidup ia memuji Allah dengan pujian. Ia berkata bahwa hanya Tuhan menolong yang layak untuk dipuji. Sidang jemaat, sudah 93 hari sampai dengan hari ini, kita telah menjalani masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Selama itu kita beribadah dan bekerja dari rumah saja. Berbagai protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah harus kita patuhi. Kita diharuskan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bahkan prosesi pemakaman keluarga dan handai tolan pun kita tidak bisa hadiri. Namun ada juga didikan Tuhan yang kita terima selama pandemi ini. Kebiasaan hidup kita yang lama, egois, hidup boros, kurang disiplin, kurang memperhatikan kesehatan, kurang bersosialisasi dengan sesama manusia dan lingkungan hidup. Tuhan ubahkan semua itu menjadi hidup yang penuh dengan kegotong royongan, hidup yang berdampingan dengan sesama tanpa dibatasi golongan, suku maupun agama, hidup bersih dan bersahabat dengan lingkungan hidup. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mulai memulihkan keadaan yang kita alami. Kita diperkenankan memasuki masa new normal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Kita yakin Tuhan mulai memulihkan keadaan karena Dia telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Dia Allah yang sanggup membela, memberikan kesembuhan serta memberikan sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, marilah kita serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Sebagai penutup dari khotbah ini,
Firman Tuhan mengajak kita semua untuk tetap bersabar, tidak usah takut, tetap bersukacita, menjalani masa new normal. Tenangkan hatimu, karena Tuhan akan selalu menuntun langkahmu. Sebelum berdoa, kita ikuti pelayanan PKB melalui paduan suara berikut ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami semua, sidang jemaat-Mu di Tiatira Malingkeri. Pimpinan dan berkat-Mu dalam kami menjalani masa new normal ini dan masa-masa selanjutnya kami selalu nantikan. Pimpinan dan kuasa-Mu kiranya tetap dikaruniakan bagi pendeta kami, tata usaha dan koster, para penatua dan diaken, pengurus OIG, bahkan seluruh anggota jemaat. Juga kami mohon hal yang sama untuk pemerintah kami, para medis, petugas keamanan, bahkan petugas sosial dimanapun mereka berada. Tuhan, sertai kami dalam istirahat kami malam ini, membangunkan lagi besok pagi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam dan terima kasih.